Halo sobat, berjumpa lagi dengan channel Borneo Forester. Salam petani bagi kita semua, selamat pagi. Pada hari ini saya akan memberikan tips atau tutorial kembali bagaimana cara melakukan sambung pucuk durian tapi di usia dini seperti yang ada di depan kita. Namun sambung pucuk ini bukan seperti biasa, agak ekstrim sedikit. Saya perlakukan yaitu sambung bonggol. Namun sambung bonggol kali ini yang di bagian hipokotilnya saya perlakukan menggunakan dua entres sekaligus. Jadi dalam satu pohon seperti yang di video opening tadi, satu pohon itu ada dua jenis yaitu musangking dengan duri hitam. Ya baik, tadi bagian entres yang sudah kita bicarakan. Sekarang kita akan membicarakan pada bagian batang penanti atau batang bawah. Kita lihat ini sangat masih muda sekali, masih dini sekali. Bijinya saja masih menempel di batangnya. Tuh. Bijinya saja masih menempel di batangnya. Jadi ini baru berusia kurang lebih 2 minggu, teman-teman. Tuh. Nah. Jadi akan kita potong nanti karena di sini sistemnya sambung bonggol, tidak pada bagian sini, tidak pada bagian atas nih. Tidak pada bagian biji juga. Tapi akan kita potong kepada bagian bawahnya seperti ini. Penasaran bukan? Simak videonya sampai selesai ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu membersihkan batangnya. Supaya serbuk-serbuknya ini yang seperti miang-miang nih tidak ada lagi. Kenapa harus dibersihkan, Bang? Supaya tidak mengenai lukanya nanti. Kalau mengenai lukanya nanti bisa menyebabkan gagalnya hasil sambungan. Sudah bersih seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pemotongan. Pemotongannya kita ukur 1,5 jari. Nah, ini 1,5 jari. Pisau harus tajam, menggunakan pisau okulasi atau silet juga bisa, cutter juga bisa. Nah, sekarang sudah terputus. Dan biji ini, batang atas ini tidak terpakai lagi. Kita simpan, nanti kita buang. Nih, sudah terbagi menjadi 2 bagian, seperti ini teman-teman. Selanjutnya bagaimana cara kita menyambungkan entres tadi, 2 tadi, ke dalam satu batang ini. Caranya cukup simpel. Kita belah batang ini menjadi 2 bagian. Tidak dibelah, tapi disayat menjadi 2 bagian, teman-teman. Pertama kita sayat bagian ini. Nah, seperti kita melakukan top working. Sistem kerjanya seperti itu ya. Top working. Nah, kenapa dipasang 2, Bang? Kenapa enggak 4? Itu pertanyaannya dari teman-teman banyak tuh. Nah, kalau pasang 4 ini kayaknya terlalu mepet karena batangnya juga kecil. Boleh kita pasang 4 tapi batangnya yang besar, yang sebesar jempol masih bisa. Kali ini kita menggunakan batang kecil jadi 2 saja cukup. Kenapa enggak 1, Bang? 1 itu sudah tidak mainstream lagi, sudah umum ya. Sudah umum ya. Seperti ini 1. Ini 1. Kita mau buat yang lebih berbeda seperti yang video saya pada opening tadi. Dalam satu batang ada 2 jenis. Musangking dengan duri hitam. Selanjutnya kita lihat entres. Entresnya kita potong dulu tentunya seperti biasa. Tuh, sisakan bagian batangnya. Batang daun ya, jangan dipotong full. Kemudian kalau bagian atas ini kita ambil sedikit daun. Tuh. Gunanya apa? Kenapa harus disisakan sedikit, Bang? Supaya dia masih bisa berfotosintesis untuk membuat makanannya seperti itu. Lah, kalau gitu kenapa harus dipotong? Untuk mengurangi penguapan, jadi dipotongnya sedikit gitu. Ya. Paham kan sampai di sini? Kita lanjutkan. Kita ambil lagi entres 1.
Ini entres duri hitam. Sama seperti tadi kita potong juga. Nah, kita ambil sedikit. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya dua entres yang dari jenis durian yang berbeda. Tuh, kriterianya sama sih, pemilihan entres yang baik seperti ini. Bisa kalian lihat secara eksklusifnya di video-video saya yang sebelumnya ya. Bagaimana cara memilih entres yang baik. Oke, langsung saja kita melakukan penyambungan. Oke, lanjut. Pertama kita ambil musangking kita. Kita lakukan penyayatan sama seperti melakukan sambung pucuk. Yaitu membuat seperti sayatan baji atau mata kapak. Nah, lihat. Nah, kita sayat bagian depan dengan bawah sekali lagi. Saya suka bagian depan dan bagian bawah membilangnya ya. Kalau bagian depan ini, bagian bawah ini. Nah, kita bagian depan dulu seperti ini. Pisaunya harus yang tajam ya. Kalau bisa pisaunya yang diasah dulu. Kalau pisau okulasi, kalau silik sih memang udah tajam. Tuh. Nah, cukup sekali sayitan saja, kita balas sedikit di pada bagian belakang. Seperti melakukan okulasi. Tuh. Tuh. Tuh, presisi. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuka luka sayatan pada batang bonggol tadi. Nah, jika sudah dibuka seperti ini, maka langsung kita tancapkan. Jangan lengah-lengah ya. Nanti keburu kering kambium dari batang atas maupun si bonggol ini. Oke, satu sudah nancap dengan sempurna. Kita lanjutkan kepada entres yang duri hitam lagi. Bagaimana caranya? Sama perlakuannya seperti tadi. Kita lakukan penyayatan seperti mata kapak pada bagian depan. Set. Nah, jika masih belum sampai kepada bagian tengahnya, nih, kita sayat kembali lagi. Satu sayatan lagi sampai ke tengah. Tuh, set. Nah, ini sudah pada bagian tengah. Selanjutnya di belakangnya sama. Kita beri sayatan sedikit untuk menempelkan kulit mereka. Tuh. Seperti ini. Langsung kita masukkan ke sebelahnya. Jadi dia menjadi dua, teman-teman. Nanti tumbuhnya menjadi dua jenis. Langsung kita tancap. Oke. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, ada dua jenis kan. Jadi dia akan tumbuh menjadi dua jenis. Berbuah pun akan jadi dua jenis juga. Selanjutnya kita lakukan pengikatan. Pengikatan menggunakan plastik PE, teman-teman. Plastiknya lentur. Seperti melakukan okulasi, jadi tunas bisa tembus. Kalaupun teman-teman cuma ada plastik es, bisa juga digunakan. Tuh, tarik dulu. Kita ikatnya tidak terlalu kencang ya. Karena kita lihat posisi batang bawahnya atau bonggolnya masih sangat muda sekali. Kalau kita kencang-kencang nanti dia luka atau memar. Kita ikat dari atas sampai, maksud saya dari bawah sampai ke atas. Nah, cukup sampai pada bagian luka ini saja. Bagian atasnya tidak perlu kita tutup. Langsung kita kunci, teman-teman. Nah, tuh cukup simpel kan? Ini bisa dipraktikkan di rumah. Dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Karena masih usia dini, kambiumnya juga masih banyak. Jadi proses penyatuan antara batang atas dengan batang bawah, persentasenya juga akan cukup tinggi. Setelah begini bagaimana bang? Langkah selanjutnya seperti biasa, kita bisa masukkan dia ke sungkup yang besar, ataupun kita lakukan sungkup secara individual.
atau istilahnya kita sungkup satu-satu. Biasanya kita sungkup secara komunal atau kelompok. Ya, kalau untuk ini saya coba pakai satu saja. Nanti teman-teman terserah, kalau mau buat sungkup besar boleh, kalau memang untuk produksi bibit yang banyak. Karena untuk para koleksi biasanya dia suka seperti ini. Dalam satu batang itu berbagai jenis buahnya. Tinggal kita tutup, kita ikat dengan tali supaya tidak terlalu bergerak kantongnya, dan juga mengurangi proses penguapan yang disebabkan oleh panas matahari. Jadi suhunya bisa stabil. Nah, seperti ini kira-kira. Tuh. Ini sudah selesai, tinggal kita simpan di tempat yang sekiranya teduh. Jangan terkena sinar matahari secara full. Kita diamkan selama 2 minggu. Jika daunnya masih hijau, berarti keberhasilannya sangat tinggi.